Adam alaihissalam digelincirkan. Setelahnya tergelincir, dijauhkan dari tempat semula. Fa'azalahuma. Itulah program iblis. Iblis yang sudah berpengalaman tentu punya kadar banyak. Jangan dianggap kalau iblis tidak punya ta'lim. Oh, ta'limnya lebih sering itu. Punya metodologi yang lebih hebat lagi tuh iblis. Kadar-kadarnya banyak di mana-mana. Lalu setelahnya Nabi Adam merasa kecewa berat atas kelakuannya sendiri. Nangis terus-terusan menghadap kepada Allah. Memohon bimbingan harus bagaimana cara memperbaiki diri. Maka pada ayat berikutnya disebutkan fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Itu qiraat umum. Qiraat Ibnu Katsir fatalaqa Adama. Tadi Adamu, sekarang Adama. Fatalaqa Adama min rabbih kalimatun fataba alaihi. Kalau tadi kalimatin, sekarang kalimatun. Fatalaqa Adama min rabbih kalimatun fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Untuk bacaan ini qiraat Ibnu Katsir alaihi dipanjangkan. Fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Untuk qiraat Asim fataba alaihi innahu. Nah, Ibnu Katsir itu di mana ini membaca ini? Di Mekah. Ibnu Katsir imam ahli Al-Qur'an di Mekah. Banyak yang membaca seperti ini, namun Ibnu Katsir lebih menonjol. Mungkin suaranya lebih bagus, iramanya lebih cocok dengan selera masyarakat, maka beliaulah yang disebut sebagai imam qurra di Mekah, Ibnu Katsir. Terus bagaimana pengaruhnya dengan makna fatalaqa Adama dengan fatalaqa Adamu, kalimatin dengan kalimatun. Ya, memang enaknya sih baca buku ini bapak dan ibu megang bukunya. Tapi dah di icalan di dia mah, kada di luar meserna gitu. Ya, saya bahas di sini perbedaan antara dua qiraat dan pelajaran yang sangat penting, antara lain fatalaqa Adamu min rabbih, terjemah yang tercantum dan beredar adalah terjemahan yang sesuai dengan 9 qiraat, yaitu fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin. Adam menerima kalimat dari Allah. Bagaimana cara memohon ampun, bagaimana cara memperbaiki diri, bertaubat, menjauhi hal-hal yang dapat membahayakan. Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan untuk Adam kalimatin, yaitu yang tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sudah pada hafal semuanya. Mana yang lebih dulu tersedia? Adam lahir atau Al-Quran yang lebih dulu? Al-Quran lebih dulu ya. Berarti Rabbana zalamna anfusana sudah ada sebelum Adam ada. Ya kan gitu. Karena Al-Quran lebih dulu daripada Adam. Dan kisah Adam ini sudah ada sebelum Adam ada. Begitulah kalau Allah yang membuat, Allah yang menciptakan, beda dengan kita. Kalau kita membangun masjid ini, ya sebelum ada masjid, sebelum ada tukang kayu, belum disebut-sebut nama masjid. Sudah program ada baru. Tapi kalau Al-Quran tidak demikian. Al-Quran sudah mengandung kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berarti ayat tersebut
Surat Al-A'raf ayat 23 sudah menunggu kapan nih Adam diciptakan. Kapan nih aku akan bertemu dengan Adam. Kapan nih Adam akan berbuat sesuatu yang membuat aku bisa bertemu dengannya. Kira-kira begitu tuh. Ini urusan keimanan ya. Tidak bisa diteliti ini. Bukan masalah empirik ini, bukan. Kalau COVID ini bisa diteliti, benar enggak gitu. Kalau Al-Quran mah imani gitu. Fatalaqa Adam min rabbi kalimatun. Ada dua bacaan. Kalau fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin, ketika Adam sudah menyesal betul ingin mendapatkan ampunan dari Allah, harus bagaimana saat ini? Maka memohon kepada Allah bimbingan. Allah memberikan kepadanya kalimat. Maka Adam langsung menyambut kalimat tersebut. Itulah Adam menerima kalimat. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin. Ketika dibaca fatalaqa Adama min rabbi kalimatun, kalimat menerima Adam. Kalimat yang sudah merindukan sejak lama, pas ada Adam, langsung bertemulah kalimat dengan Adam. Adam bertemu kalimat, kalimat bertemu Adam, sehingga akhirnya betul-betul menyatu. Mungkin kata kalimat, sudah kurindukan engkau ini. Adam, aku betul-betul mengharapkan ketemu engkau. Pas bertemu sudah menyatu. Itulah taubatnya Nabi Adam. Antara Adam dengan taubat menyatu. Maksudnya bagaimana? Prakteknya, aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita memang betul-betul ingin mendapatkan ampunan dari Allah, belajar bertobat kepada Adam. Caranya bagaimana? Apapun yang kita ungkapkan memohon ampun kepada Allah, ungkapan tersebut harus jangan sampai lepas dari diri kita. Harus terpelihara betul. Ketika bapak dan ibu pernah meneteskan air mata memohon ampun kepada Allah, ingat selalu air mata itu. Kenapa waktu itu aku bisa meneteskan air mata, kok sekarang enggak? Padahal sekarang dosa lebih banyak daripada dulu. Saya mah bukan orang cengeng, saya mah orang eksak. Ada yang berkata begitu. Baik, wahai orang-orang eksak, dulu waktu lahir nangis enggak? Ya nangislah. Nah, belum punya dosa sama sekali bisa nangis. Belum punya ilmu sama sekali bisa nangis. Masa setelahnya punya ilmu jalan menuju Allah, sudah belajar Islam, sudah tahu apa yang dimaksud dengan dosa, taat, maksiat, kok kita susah meneteskan air mata? Adam alaihissalam ketika kita resapi ayat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kita resapi kata per kata, ini menggambarkan bahwa Adam itu betul-betul merasakan berat, merasa banyak dosa, merasa jauh dari surga, dan merasa belum punya jalur untuk menuju surga. Yang terungkap oleh dia, makanya apa? Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Sekiranya tidak engkau ampuni, tidak engkau rahmati kami, kami orang-orang yang merugi, makhluk yang merugi. Ada kalimat mohon ampun gak di situ? Itu hanya penyesalan, pengakuan dosa, penyesalan. Saya membayangkan, wallahu alam, pas enggak bayangan ini. Ketika ada mau berkata ampuni dosaku, lidah enggak mampu mengungkapkannya. Lidah hanya mampu mengatakan aku berbuat zalim, aku penuh dosa, aku adalah orang yang melanggar. Mau mengatakan ampuni, layak enggak aku mendapatkan ampunan, aku sudah banyak sekali dosa ini. Itulah kalimat Rabbana zalamna anfusana.
Nampaknya layak kita ini sekarang untuk berkata begitu tuh. Ya Allah, kami tidak mampu ibadah dengan benar. Ya Allah, kami tidak mampu memenuhi hak-hak orang lain. Ya Allah, sekian banyak kewajiban yang belum kami penuhi. Sekiranya tidak Kau ampuni dosa kami, kemana kami harus melarikan diri? Ya, dengan pengakuan banyak salah, banyak dosa, semoga Allah mengampuni. Kalau ibu-ibu pulang pengajian dari Istiqomah, bukan sekarangnya, dulu pas masuk ke rumah, oh itu di rumah berantakan, air tergenang. Siapa nih yang kerjaan? Si anak langsung, mah aku. Si ibu marah enggak kalau udah dibilang gitu tuh? Langsung dipeluknya, enggak apa-apa sayang, kan gitu ya. Dia tidak berkata, maafin aku, belum bilang maaf, aku ini yang berbuat ini, aku yang berdosa ini. Udah akhirnya si ibu langsung memeluknya. Nabi Adam memohon kepada Allah ampunan tanpa berkata ampuni aku, tapi hanya mengatakan kami adalah sudah berbuat zalim kepada diri kami. Nampaknya saat ini sangat penting untuk kita sering-sering mengungkapkan Rabbana zalamna anfusana. Belajar kepada Nabi Adam, tapi tentu dijiwai, diresapi. Ya Allah, kami lemah menghadapi sekian banyak kenyataan. Kami menyerah saja begitu, kami lemah ya Allah. Bila tidak Engkau berikan kekuatan kepada kami akan merugi. Negeri kami Engkau Maha tahu ya Allah sedang dikacau balaukan oleh sekian banyak hal. Kami lemah. Sekiranya tidak Engkau berikan pertolongan kepada negeri ini, hancurlah dalam jangka waktu yang tidak lama lagi. Katanya utang negeri kita sekarang sudah 10.000 triliun ya. Utang 10.000 triliun. Siapa yang mau bayar? Ya Allah. Siapa yang salah? Jangan nyari yang salah, kita tobat bersama. Ya, mungkin pertama kali ini Indonesia punya utang sampai 10.000 triliun. La haula wala quwwata illa billah.